Halo kawan-kawan, ini konten pertama di ngobrol yang belum ada judulnya. Wawancara ya. Ini aku lagi di rumahnya Riko. Riko ini kawan baru kenal 6 bulan ya? 6 bulan ya kita stand up ya? Ya, Ya kan? Sanggar Komedi, Kan Pekanbaru. baru. Namamu sebenarnya Riko pakai H atau enggak? Iya, RICHO. Iya. Mm-mm. Nama lengkap apa? Riko apa? Kalau di KTP Riko MS, cuma MS-nya itu apa? mertua Sianturi, Oh, Batak, orang Batak. Cuma dulu ada sedikit problem di KK gitu. Aku sempet nulis jadinya MS, sampai sekarang KTP juga dibuatnya MS terus. Oh, Pas pembuatan di ininya, KTP seumur hidup. Jadi sampai sekarang MS, padahal ada singkatannya itu. Oh, nah, Rico. Jadi Rico atau Tapi- Riko? Riko dong. Riko tapi pakai. H. Kenapa orang tua pernah nanya? Kenapa orang tuamu CHO? Nah, nggak tahu. Kenapa nggak CO aja? Iya ya sebenarnya. Iya. Aku dulu waktu SD kelas 1 sampai 3 itu pakai C. Oh, Kelas 4 baru sadar di akta kelahiran itu RICHO. Nah, dari situ mulai. RICHO. Aku nggak nanya-nanya sampai detail gitu lah. nah, itu yang kayak. Ternyata orang tuamu ternyata mikir ini tuh nama bule gitu. Bahasa Inggris sebenarnya nulisnya CHO. Ya kan? Iya juga ya. Biar agak keren gitu kan. RICHO. Ada yang Riko pakai K kan. Ya. Tapi kebanyakan kalau kenalan namanya siapa? Kalau ditulis gitu, kalau nggak CK, K, iya, iya. Nggak ada yang pernah bener RICHO. Iya. Nggak ada yang pernah bener. Nama Riko mertua. Mertua kau tahu artinya? Mertua itu kalau dulu aku, karena kan aku tuh seringnya ini mikir sendiri, nggak pernah nanya. Jadi mertua anak pertama aku bilang. Karena tua kan. Padahal artinya bukan itu kalau itu kan. Iya. Apa artinya, Pak? Aku Mertua udah kan lihat di Google lupa lagi. beruntung. Oh, beruntung. Iya. Oh, Mertua. bagus Dapat berarti beruntung. ya. Iya. Itu bahasa Batak ya? Bahasa Batak. Oh, Tapi kau kecilnya memang nggak di lingkungan yang Batak gitu? wah, bukan lah, Jawa. Banyak orang Jawa. Di Lampung ya. Dan kalau dengar orang Batak itu kayak orang ngedumel kalau ngobrol. Keganggu aja. Oh, minoritas orang Batak di lingkunganmu dulu? Lampung iya, nggak terlalu banyak. Kalau di Pekanbaru banyak. Di Lampung nggak terlalu. Tapi orang tuamu kan merantau ke sana kan? Merantau. Kayak apa? Lingkungan Jawa apa? Kayak sawit gitu? Bukan, perkotaan. Oh, Bukan. kan mayoritas Jawa. Lampung, di Bandar Lampung ya, kota Lampung. Ibu kota Lampung itu Bandar Lampung. Nah, situ mayoritas Jawa. Nah, termasuk ketemu ibuku juga kan orang Jawa kan. Oh, Di situ di Bandar Lampung. Menikahlah mereka. oh tapi berarti kau di kota ya? Kota Bandar Lampung ya. Oh, Bukan kayak ada Lampung itu ada kota bumi yang katanya rawan begal segala macam. oh, Ada lain. Aku di kotanya. Pusat kota malah, namanya Tanjung Karang Pusat. Lahir di situ. Di Bidan. kau lahir sampai kuliah sampai besar di Lampung terus ya? Iya. Pernah merantau nggak? Nggak pernah. Bang. Baru ini, bukan baru. Pernah ke Jakarta dulu pas nyoba-nyoba aja, setengah sebulan lah ya. Lagi libur kuliah gitu ke sana, coba-coba ini. Gak taunya kehabisan uang, pulang lagi. Gak enak di sana. Kuliah apa? Kau kuliah apa dulu? Aku administrasi bisnis. Administrasi bisnis di? Unila, Universitas Lampung Negeri. Oh. 2006 lah. Kau berapa bersaudara? Berdua. Aku anak pertama, yang kedua adekku.
Mida Yulinda Dwi Sianturi. Ida Masih di Yulinda. Bandar Lampung, dia Oh. jadi guru dia. Oh, kuliah di Unila juga. Enggak, dia PGRI, khusus untuk guru-guru swasta dia. Oh, ada universitas apa namanya? PGRI. Itu negeri enggak? Bukan swasta, Oh ya, tapi khusus untuk guru-guru. guru-guru. dia. Di Lampung nggak ada yang universitas yang IKIP gitu ya? Ada Ada. Apa namanya? di Unila ada juga di Politeknik ada. Oh, FKIP kan fakultasnya. FKIP ya, FKIP. Oh, tapi Fakultas kayak di sini ya, keguruan. kayak di Unri juga ya? Nah, itu kan negerinya kan. Iya, iya. Kalau di sini Unila, tapi kebetulan yang adekku itu PGRI namanya. Oh, Belum universitas. Sekolah Tinggi STKIP PGRI. ciri khas Batak lah ya, jadi guru, Tapi ya kan? sebenarnya bokap itu nggak terlalu mentingin pendidikan, beda sama Batak-Batak yang lain. Oh gitu? Dia lebih penting kerja aja langsung. Tapi kok kalau bahasa Jawanya delalahnya itu malah semuanya kuliah semua. Walaupun yang agak berat itu adik kan bukan negeri kan, biayanya dia biaya sekolah sendiri dia, ambil ngeles, les bimbel, Ah, bayar sekolah kuliah sendiri juga. oh, Bokap waktu itu udah kena PHK kan. Aku alhamdulillah ini di Unila itu beasiswa, jadinya sampai lulus nggak bayar. oh. Orang tahu PHK kerja apa tadi? Montir Chevrolet. Montres Chevrolet. Hmm. Oh, Dia lulusan STM, bokap itu juga. Memang dia kurang juga di keluarganya kan ada 9. ah. Rata-rata nggak ada yang sampai sarjana. Cuma satu di Surabaya itu sarjana. Udahku, yang lainnya enggak. Nah itu prinsip bokap itu, yang penting udah lulus sekolah, udah kerja aja, kerja apa. Oh, dia Yang- melihat berkaca ke dirinya. Iya, dia. kan Oh. biaya juga besar kuliah. Ujung-ujungnya kerja kata dia. Iya, iya. Kalau Batak lain kan tinggi-tingginya kan, harus ada Iya. patokan nih, harus jadi guru, harus jadi pengacara. Kalau dia apa aja, Iya, iya. yang penting jadi duit kata dia. Jual apa aja dah di kampung, yang penting sekolah tinggi. Gitu. Iya. Iya. Bukan sekolah tinggi, yang penting kerja. Yang penting Enggak, dapat kalau uang. orang Batak Oh ngomongnya, iya iya. benar. Prinsipnya bokap ini agak di luar Batak yang lain. Kayak menurutnya Penting nggak kerja. harus template begitu dah gitu kali ya. Dan memang orang susah juga kita kan. Oh, Memang pada ya saat nggak ada PHK, apa-apa. oh berarti masa kecilmu gimana? Yang masa kecil. Ah, Kalau pasti kerja orang dulu tuamu. nyokap sebelum meninggal itu lumayan, dia bokap sama nyokap itu, nyokap usahanya jahit, Oh, menjahit dia. oh, Ya lumayan lah, banyak langganan segala macem. Bokap swasta, montir dia. Lumayan juga kalau untuk yang di luarannya, yang Sabtu Minggunya ada juga dia. Ya lumayan lah, semenjak masa kecil ya, walaupun ngontrak pindah-pindah rumah, tapi ya inilah dibilang cukup lah. Iya, iya, iya. Cukup. Kalau masa kecil ya nggak terlalu di luar garis kemiskinan, maksudnya cukup. Ibumu meninggal Sekolah juga. umur berapa? Aku 2007 ya, berarti itu umur 20 tahun. Oh, 20 udah tahun. umur kuliah lah. Semester 1, semester 3 baru masuk kuliah. Sakit. Sakit gak sembuh-sembuh. Saraf kejepit atau gimana, udah kemana-mana. Oh, Udah ke orang pinter kemana segala macem. Karena nggak, udah ini bingung mau kemana itu. Ke dokter udah, dokter saraf, semua dokter udah. 3 bulan apa 4 bulan lah nyokap itu di kasur aja, oh. nggak bisa apa-apa. Kau sedekat apa sama orang tua? Gak terlalu dekat. Ya, dua-duanya. Sama nyokap dekat, tapi semenjak nyokap gak ada ya nggak terlalu dekat lagi. Karena bapak ini orangnya lu gua lah, dia nggak terlalu open gitu. Dia ya udah terserah mau apa aja, mau keluar dari rumah terserah, yang penting gini. Kayak bapak Batak zaman dulu nggak sih?
Iya kayak Emang kayak sungkan gitu loh mengekspresikan Iya, rasa sayang betul, itu kan. betul. Iya. Dan keras kalau didikat bokap itu. Iya. Walaupun kalau sekarang itu udah termasuk KDRT ya, cuma ya bikin kita jadinya jarak sama dia, sungkan. Sampai Oh, sekarang aja kalau itu ya gengsian lah kalau mau mengutarakan kalau kita ini kangen atau gimana sama dia. Dia juga gitu sama kita. Ya sama kayak iya. film inilah, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri Apa? sedap. Ngeri-ngeri Iya, sedap ya, ya. ngeri-ngeri Kayak sedap ya. gitulah. Iya, ya, itu Padahal dia, penggambaran. aku tahu lah dia juga sayang sama kita. Cuma gengsi Iya. ngutarain. Aku juga kalau mau nelpon itu malah istri yang kamu nggak pernah nelpon opung gini ya. Dah sehat, tanya sama Mida aja gitu. Mungkin sebaliknya juga si opung juga sering nanya sama Mida apa gimana. Ah, iya, Adekku iya. nggak terlalu dekat sama orang Orang tua. tua zaman kita masih main fisik normal ya. Iya. Jadi Iya sayang ajar. banget sama adekku si Mi, karena kan cewek juga kan. Iya, iya, iya. Kalau berantem itu aku yang dihajar kalau udah ini. Semua lah udah pernah ya. Pernah kabur dari rumah SMP itu saking nggak Sporing, kuat ya. sporing. Istilahnya sporing nggak di Karena deket ada keluarga dari nyokap juga yang ini Oh. kan di situ. Bokap nggak nyariin. dibiarin. Nyokap dan nangis-nangis nyariin. Eh, perkara apa tuh? Berantem biasa sama rebutan apa gitu atau gimana. Ya, tetap kita yang salah walaupun kita bener namanya kakak ya. Iya. Ya itulah. Tapi kalau nyokap deket banget, aku curhat sama nyokap sama ibu. Nah semenjak nyokap nggak ada itu udah nggak ada lagi yang bisa diajak ngobrol hati ke hati. Oh. Malah lebih deketnya ke bule, ada adik, bukan adik ya, Adiknya sepupu, ibumu. bukan adik Sepupunya kandung. ibumu. Oh. Terpukul. Gimana perasaan Itu pas ibu meninggal? 1 bulan 2 bulan itu nggak doyan makan. Pernah pas ya kayak orang inilah ngelamun aja kerja. Iya, iya. Ibu sih ya. Dan kalau aku dulu pas baru itu kalau bisa milih ya mendingan maaf ngomongnya bapak aja, kenapa nggak bapak aja gitu. Oh, ada perasaan Walaupun gitu. dia karena kan kita dekat banget sama ibu kan. Nyesel tapi ya nggak bisa diinin lagi nih. Iya, ya, nggak bisa milih juga. Karena perhatiannya beda. Bokap itu makan aja nggak pernah ditanyain kita mau makan belum apa. Oh. Iya sih, tipikal Batak zaman dulu lah ya. Iya tapi itu yang ngebentuk kita ternyata. Jadi Apa yang mandiri. dibentuk karakter kayak gitu menurutmu? Ya jangan tergantung sama orang. Bener itu. Jadi kita itu ya boleh lah kita berteman atau apa, tapi jangan sampai kita itu terlalu menggantungkan diri kita itu sama orang gitu. Jadinya ya kalau bisa mandiri, apa-apa sendiri. Kalau kita tergantung sama orang ya kecewa ya bener. Adik juga sampai nangis dia kan. Nggak boleh kuliah, nggak boleh ini. Cewek kuliah buat apa? Ujung-ujungnya di dapur kata si bokap. Oh masih prinsip begitu malah? Iya sampai itu. Tapi ya adik itu pikirnya, kalau nggak kuliah nanti gimana kata dia. Akhirnya dia, lumayan mahal kuliahnya dulu. Jutaan lah per semester, aku nggak bisa bantu pula. Iya. Sedikit ini juga lah. Ya kita juga kuliah di ini bayarin kan. Berapa tahun jarakmu sama dia? Aku 87, dia 93 ya, 3 tahun. 3 tahun ya. Ya dia masuk kuliah kau belum tentu lulus. Belum lulus? Oh udah lah. Aku 3 tahun? Jaraknya iya. Aku kuliah. Ya. Sama. Dia langsung, aku lulus sekolah langsung kuliah. Sama dia juga. Maksudnya kau belum lulus kuliah kan? Pas dia masuk tuh? Setahun lagi lulus. Iya kan? Ya, setahun. Gimana mau ngebantu? Iya benar. Kita pun masih kuliah. Tapi udah itu juga dia semester 4 apa aku udah kerja itu, cuma masih dia bisa mandiri sendiri adik itu. Iya. Hebat lah termasuk.
Tapi kau sama adikmu dulu termasuk berprestasi nggak di sekolah? Aku yang berprestasi, adikku ya tergolong standar lah. Oh, Dari, berprestasi apa? Juara kelas gitu? ya dulu kan masih ada ranking kan. Iya, iya. Di mulai dari kelas 5 SD sampai SMA lah dapat peringkat 1 2 3 terus. Oh, Dulu sekolahnya ini BPK Penabur. Oh Tahu iya? nggak BPK Iya, Penabur? iya, Iya, tahu. dulu makanya dibilang susah juga, enggak, tapi sekolahnya di BPK Penabur. Oh. Itu nyokap itu yang bilang kalau bisa mas sekolah itu harus yang bagus gitu. Ya lumayan. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi sekolah yang di situ mungkin. Tapi didikan orang tuamu itu, kau rasa masih relevan nggak diterapin sekarang ke anakmu gitu? Sebenarnya masih loh, sebenarnya ya. Tapi nanti kalau udah dewasa, kalau masih kecil kayak gini ya belum kayaknya. Kayak apa namanya dengan apalah pukul atau gimana tuh udah nggak lagi sih kayaknya. Iya, ya. Fisik mau udah nggak ya? Fisik udah nggak lagi. Tapi kalau kayak suruh cuci piring atau masak sendiri apa itu ya Ya, harus harus bisa basic skill lah basic anak-anak tuh. iya. Hmm. Kayak gitu. Lingkunganmu, tapi kau dulu juara kelas tapi bandel nggak? Enggak, Waktu nah kecil itu. nggak? Oh ya? Karena mungkin di rumah itu kan karena takut kan, bawaannya takut. Di sekolah itu aku cengeng. Oh ya? Wah, paling cengeng lah. Dikit-dikit nangis sampai SMP lah baru mulai ininya. Ya nggak nakal, nggak apa, malah dibully lah di sekolah. Oh, Aku justru malah yang dibully. Dibully, dikerjain, pernah dibuka celana, baju di dalam kelas. Tapi sejahat itu ya zaman kita ya bully ya. Iya, benar. Tapi Dan kayak guru-guru zaman dulu pun kayak ngerasa biasa gitu. Jangan nangis kau gitu ya kan. Aku termasuk orang yang inilah, nggak bandel, Iya. nggak pernah bolos, sakit aja kayaknya nyesel gitu nggak masuk sekolah. Oh, berarti kau masuk BPK Penabur kan? Ayah ibumu Kristen berarti? Iya. Ya. Tapi nyokap itu kan dulunya Muslim. Ya. Keluarga di nyokap itu di dekat rumah itu masih Muslim semua. Iya. Yang dekat. Dia ikut suaminya. Iya. Ayahmu itu lumayan taat nggak menurutmu sebagai Kristen dia? Sebenarnya enggak. Enggak ya. Dia bukan Car Free Day sih dia. Dia. Tapi nggak ke gereja. Ke gereja. Oh, ke gereja. Sekarang udah mulai enggak sih, mulai kalau nggak diajak adik itu udah mulai, karena kan perhitungan juga mau ada persembahan segala macam. Kan dia kan nggak kerja lagi. Tapi kalau untuk dulu ya nyokap yang rajin kan, jadi dia terbawa sama nyokap ke gereja. Gereja apa kalian dulu waktu kecil? Sempet HKBP. HKBP itu aku sampai SD lah. Terus karena nggak cocok mungkin nyokap kan nggak bisa bahasa Batak kan. Iya. Jadi kalau apa namanya bukan ceramah ya, khotbahnya kan ngeblank apa gimana. Aku juga nggak ngerti kan. Apa? Akhirnya pindah. Bokap juga ini juga ikut aja. Gereja Kristen Indonesia GKI ya. Dulu GKI sempat. Masih sama genrenya? Enggak, genre gimana nya? Genre gaya ibadahnya. Oh, lebih bagus GKI dong. Maksudnya itu masih tata liturgis gitu kan? Bukan yang kayak kau paham itu sih mengalami yang gereja-gereja yang karismatik yang gitu-gitu, yang full band, yang iya. Tapi nggak terlalu kalau kayak GBI. Ya nggak kayak GBI kan, GKI itu kan? Enggak, dia piano aja sih. Cuma kalau untuk event-event tertentu dia ada kayak perayaan Natal apa, dia band dia. Band ya. Cuma kalau untuk ininya basic grand piano aja. Masih liturgis tapi lebih modern aja. Iya, lebih modern dan menurutku asik sih.
dia ngerangkul semua dan nggak membebani gitu. Iya. Sampai umur berapa kau Kristen? 21 ya. Sampai 21. Nyokap meninggal itu semenjak kuliah lah aku mulai belajar Islam itu. Oh ya. Kuliah semester 3 ya, habis nyokap meninggal itu. Oh ya. Meninggal. Dan aku kan dari TK aku Islam malah, TK Islam karena kan dekat rumah kan. Oh, sekolahnya. Nah, SD sampai SMA itu nggak pernah tersentuh sama yang namanya ajaran Islam kan. Nah, pas kuliah itu teman-temanku kan Iya. rata-rata Islam dan ini ya tekun kebanyakan yang pas di Unila itu kan. Oh. Mulai itu belajar di situ di kuliahan itu. Tapi waktu masih nyokap hidup, aktif di komunitas Kristennya. Kaunya aktif nggak? Ada yang aktif, dia guru sekolah minggu, dia sampai sekarang masih guru sekolah minggu. Iya. Aku sering bolos, Bang. Ya, perempuan cenderung lebih ini sih. Jadi dikasih uang persembahan. Nggak ke gereja. Kau persembahkan. Apa namanya? Kan ada 3 kali kebaktian kan. Iya. Pagi, jam 7, jam 9 sama sore kan. Bokap itu kalau misalnya dia jam 7, tapi jarang jam 7. Aku di luar itu. Kamu nggak ke gereja kok, kata. Nanti jam 9. Bapak jam berapa? Jam 7. Aku jam 9 aja. Nah, jam 9. Nggak taunya enggak kan, main PS atau apa. Itu udah umur berapa tuh? Tapi kalau sekolah nggak Badung, pas ke gereja aja Badung. Umur ya udah kuliah itulah. Oh, udah kuliah. Bukan SMP SMA. Bukan SMP SMA masih rajin. Ya. Ya udah kuliah itu. Ini akhirnya pernah ketahuan kan. Kamu nih dikasih uang persembahan nggak pernah dikasih, nggak pernah dipersembahkan ke mas-mas tukang PS. PS bahkan somai dan pulang. Dari situ lah nggak pernah ini lagi kan. Ditambah lagi nyokap ini kan udah nggak ada lagi udah. Ada ngaruhnya itu menurutmu? Maksudnya? Nyokap meninggal, jadi kau jadi mencari tempat untuk yang baru gitu, ketenangan yang baru. Bener, ngaruh banget sih. Iya betul, ketenangan yang baru itu karena kita nggak bisa tempat curhat, sementara di lingkungan itu di kuliahan itu rata-rata Muslim, di tempat itu saudaraku yang Batak itu jauh-jauh semua, rumahnya jauh-jauh dari bukan kabupaten ya, kelurahannya jauh-jauh. Nah aku tuh bergaul sama teman-teman itu, sama saudara yang di Muslim itu. Ya itu jadinya nyokap. Padahal nyokap itu sempat sebelum meninggal itu ya bilangnya ya harus rajin, jangan suka bolos-bolos gereja gitu. Cuma karena semenjak nggak ada lagi ya tempat curhat itu nggak ada lagi. Nyarilah ke bule, ada buleku masih hidup sekarang di Lampung itu, tinggal di situ. Semenjak nggak ada nyokap, nggak pernah di rumah lagi, tinggal di rumah bule. Dan bulemu masih Islam. Bukan masih Islam, memang Islam. Oh iya, kan maksud itu kan nyokap pindah. Oh iya. Biasanya dia Islam gitu. Dan mereka kayak ada misi. Misi apa? Kan dulu nyokap istilahnya diambil. Dia tuh mereka tuh. Tapi sebenarnya biar satu sama nih. Kebobolan 1-0. Dan uniknya bokap ya udah awalnya marah memang, sama adik juga marah kan, cuma ya udah namanya pilihan kan. Dan dijelasin justru nggak mudah ternyata sebenarnya untuk adikmu sama ayahmu nerimanya. Sampai orang-orang yang pendeta DKI itu sering nyamperin juga. Aku kan dulu ini kan ngamen di jalan. Iya. Lagi ngamen ini dateng apa namanya penatua apa-apa gitu. Waduh, kaget kan orang. Udah lagi makan di situ lagi, udah langsung, kenapa? Dulu teman-teman itu, Bang, kenapa? Enggak apa-apa. Tiba-tiba kabur kan. Pas udah mau dikasih tuh, mana si Riko? Kok kenal kan? Bang, ada yang nyariin, Bang, dikasih duit segini-segini katanya, suruh ini katanya. Udah enggak usah katanya. Pas itu tak jelasin. Dia suruh ini lagi kembali ikut ini lagi lah. Ayolah kembali.
mereka mencari domba yang tersesat. Terus juga pernah mau dijanjiin berapa gitu untuk ini ngisi, nggak apa-apa sama teman-teman yang muslim buat ngisi lagu ini sih gereja, cuma karena diundang nggak jadi enak pengisi. kan. Tapi pendetanya hebat loh, namanya pendeta Budiman, dia nggak marah nggak apa loh, ketemu aku juga deh, gimana kabar, peluk, nggak marah. Gimana, masih ini lebaran ya kamu sekarang ya? Kok nggak marah? Tapi bilang gitu. Oh iya, Pak, kalau ada tanteku tuh marah-marah, dia kayak orang kesurupan di jalan. Bilangnya apa ya? Namboru ya, Namboru, adiknya ayahmu. Surupan itu aku lagi ini. Kamu Tantrum dia. dirasuki setan kamu, kata dia. Waduh, kenapa itu Bang? Kata, sampai buka-buka baju di jalan. Oh ya? Tersesat kata dia. Temanku yang lain kan muslim semua. Tersesat kenapa? Enggak, gara-gara aku sholat tuh. Tersesat, kita gebukin aja. Jangan gitu. Malah keluarga saya. Malah yang di lingkungan situ kan muslim semua. Dia yang non muslim sendiri malah bilang tersesat gitu, salah. Tapi bilang gitu, udah biarin aja. Lama-lama pergi dia naik angkot waktu itu. Tapi dia tetanggamu dekat? Bukan. Dari jauh datang? Beda kelurahan. Dia pengen nyamperin, dia pengen istilahnya menyadarkan gitu. Batak garis keras. Batak garis keras yang ini. Membela Israel dia kayaknya. Enggak gitu. Kan gitu biasanya tuh. Kalau Batak yang terlalu garis keras soal kekristenan itu suka Israel. Ya itu pokoknya Israel gitu, umat pilihan Tuhan kan gitu dia. Dulu belum viral. 2000 berapa? 8 atau 2009. Belum viral. Gitu Bang ceritanya. Semenjak nyokap sih. Mungkin kalau nyokap masih ada, aku mungkin masih ini ya. Ya karena tempat curhat itu di situ. Hilang. Aku akhirnya curhat sama yang dekat. Bokap kan nggak dekat kan. Ada juga nggak dekat. Ini tapi nggak apa-apa nih. Siapa? Tayang nanti tantemu kayak gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Santai. Soalnya aku kayaknya nggak punya effort untuk editing yang macam-macam. Kan nggak nyebutin nama juga. Dan memang gitu kejadiannya. Tapi memang sempat kayak gitu ya? Ribut. Ya sih. Dan banyak dulu pas SMA ya. Dulu masih jadi pengurus gereja, bukan gereja apa ya? Kan di Penabur itu ada kayak ini lah. Ekskul. Ekskulnya. Ekskul Kristen gitu. Iya. Aku tuh kayak penatua lah, yang inilah yang ngajarin pembina ekskulnya. Iya betul. Jadi aku tuh kan ketemu sama istri kan di SMA kan. Istri juga penabur, padahal dia muslim tapi bapaknya kan Chinese tapi muslim. Bapaknya dulu ini Konghucu, masuk muslim. Karena nikah juga. Nah kalau itu karena nikah. Ya. Aku tadinya pengen ngajak dia karena kan dulu Cina banget kan istri. Pengen ngajak dia jadi Kristen dulu. Awalnya. Lucu banget. Malah kebalikan. Tapi bukan karena nikah juga, sempat ini juga renggang juga pas sudah kuliah tuh renggang. Keluarganya istri kan nggak setuju. Aku udah nganggur. Kalian udah pacaran dari zaman SMA? Ya bisa dibilang gitu. Dari kelas 2 ya. Kelas 2 di kelas 1 apa? 2005. 2005 sama dia. Tapi kalian pacaran SMA gitu udah tahu orang tua zaman itu atau masih? Tahu, nyokap bersikeras tuh, bawalah dia ke gereja, mau. Istri mau waktu itu gereja ke ini juga. Tapi ya ini berubah semenjak nyokap nggak ada. Dan sempat putus juga. Dan sempat sama yang lain juga. Akhirnya kembali lagi tuh semenjak itulah deketan kuliahnya kan. Dulu dia nggak masuk negeri, masuk swasta. Banyak yang nganggep pas mau nikah baru masuk Islam, padahal dari kuliah sebenarnya sudah.
Iya sih, kayak kalau dilihat background-nya kayak membingungkan juga. Misalnya ini dari Kristen Batak, terus istrinya Istri Cina. Cina gitu, maksudnya nggak Udah lazim jelas kan. kan. Kayak ini siapa yang ngajak dah? Ya kan? Masa dua-duanya gitu kayak tiba-tiba udah nikah. Kayaknya kita menemukan Islam lah yang benar gitu. Iya. Aku sempat mikirnya Rata-ratanya gitu waktu pertama kali kau cerita kalau iseng gitu. kau Batak terus Istri Cina. Wah, istri ini Cina. Kristen kan. Hebat juga orang ini dua. Berarti orang itu udah nikah nih tadinya nih, bukan Islam, terus kayak mencari ketenangan dunia Termangu ya. ini kayak Islam. Sebenarnya aku mikirnya gitu tadi. Iya, aku juga Batak di Cina. Ya. Aku pernah nelpon orang. Ah, Dia pertama dia belum tahu ininya kan. Salam dia, assalamualaikum. Wah, aku jawab kan, waalaikumsalam. ya. Udah itu udah selesai panjang lebar cerita. Nama kamu siapa? Riko Martloset. Oh, kamu Batak ya kata dia. Waduh kata dia. Aku udah salam lagi. Oh, iya kata. Terus kenapa? Aku tapi Islam. Oh kata dia. Istri kamu kan Cina juga. Masa Islam kata dia. Ya ini heran dia. Iya ya. Padahal dia udah Batak. Istrinya Cina. Waduh. Tapi secara penampakan kau nggak kelihatan Batak sih. Iya memang. Ada adekku yang Batak. Iya. Mukanya kotak. Kau ini apa wajahmu ibumu ya? Nggak tahu juga kayaknya. Tapi ininya bapakku alis. Oh. Jidat sini, M ini. Kalau aku sih kebayang Ada. bapakmu pasti Batak. Batak Wajahnya. banget. Ada di muka. Tapi pernah lihat nggak di IG? Ganteng bapakku. Iya. Kayak pas mudanya sih, setahuannya udah jelek, udah tua lah. Sianturi ganteng sih. Iya, ganteng. Sianturi Bukan- Batak, Sianturi ganteng. Bukannya ibuku sampai kelepek-kelepek. So, ganteng bapakku. Kayak siapa? Robi Sianturi. Roni. Oh, Roni ya, Roni. Roni Sianturi. Robi Purba. Robi Purba ya. Oh iya iya. Ganteng Roni juga siapa? sih Robi. Rata-rata kalau cowok Batak ganteng. Ke cewek yang susah, Iya, jarang kan. Jarang-jarang yang Paling ganteng. Lulu Tobing. Iya, apalagi karena yang Sinaga jempol, itu. rambut pendek. Nah. Oh iya, Lulu Tobing yang bukan bukan cantik justru. Cantik Lulu Tobing. Sinaga itu juga siapa itu yang mantannya Surya? Aca Sinaga. Iya, Aca Iya, ya. iya. Itu cantik juga. Dia cantik. Melanie itu Batak juga ya? Melanie Ricardo. Kurang. Dia marganya Ricardo. Mana ada Ricardo? Iya ya, Melanie apa ya? Gak tahu Baru saya. apa ya? Gak tahu saya. Melanie, kita cari dulu. Melanie Ricardo. Saya tahu cuma dia mah temannya Raffi Ahmad udah. Siahaan. Oh siapa? Siahaan. Melanie Ricardo. Sama dengan Marcel. Iya, Siahaan. Marcel Widianto. Marcel Widianto Batak ada? Iya, Marcel ya. Batak kan? Batak marga apa dia? Serius sih Marcel Batak? Batak wajahnya mah. Bukan. Cina malah dia. Oh, Gak ada Batak ya di Widianto dari mana? apa orang timur ya? Suku apa? Tapi namanya Widianto jauh. Betawi. Betawi kok ini Kristen. Misalnya dia Kristen kan? Iya. Jarang lah Betawi Kristen. Iya. Enggak, bukan Batak. Dia memang mukanya kayak Batak sih. Tapi kau masih hafal dua Kristen? Masih. Bapak kami Bapak kami. masih. Ibu kami juga masih. Masih lah. Yang lupa itu apa satu lagi ya? Aku percaya. Apa namanya itu? Syahadat. Bukan syahadat. Syahadat orang Kristen. Bukan syahadat namanya. Iman Rasuli ya. Iya, Bukan ya? iya, Imam Rasuli orang Kristen Protestan. bilangnya gitu, Protestan. Kalau Katolik. Katolik syahadat iman gitu kalau nggak salah. Syahadat Kok iman. nggak salah gimana? Iya. Abang bukan Kristen yang baik berarti. Lah, Iya. baik enggak sama Tuhan yang menentu. Bukan maksudnya nggak tahu istilah-istilah. Kan harus udah tahu harusnya nggak ada kata kalau nggak salah gitu. Nah itu benar imam. Itu kan wawasan. Apa ya namanya? Lupa loh. Tapi nggak ada di Katolik. Ya. Kesaksian iman Kristen. Nah ya. Bahasa umumnya kesaksian iman. Tapi itu syahadat tau. Syahadat itu ya. Iya. Kalau orang dari luar Kristen masuk Kristen kan Harus ada membacakan itu. Oh.
pengesahannya. Sama kayak syahadat Bukan orang cuma Islam juga ya. baptis doang kan. Bukan ya. Mengucapkan itu. Kayak itu pernyataan bahwa dia memang Bukan meyakini doa kan. Bapa kami, Bukan. tapi itu. Itu. Iya. Bahwa dia memang meyakini gitu kan. Tapi susah waktu kau kayak udah deh gitu. Keputusan berat nggak menurutmu waktu itu? Yang mana nih? Memutuskan untuk udah deh Pindah. Islam gitu. Itu kan proses ya. Awalnya aku belajar aja sama teman-teman kan. Lihat orang sholat kan, teman-teman tuh pada sholat semua. Aku dari SD sampai itu kan nggak tahu kan. Pas kuliah itu kaget kan lihat Bebeki belajar baca Quran. Selesai itu malah aku kan ada pelajaran Kristen itu kan dapat C ya kan, nggak pernah datang. Iya. Untungnya dikasih C loh, kalau D suruh belajar ulang lagi kan. Ujian aja nggak pernah. Ya itu malah lebih belajar itu dari teman-teman. Dan teman-teman itu lucunya bukannya ngusir malah ngedukung. Iya. Kenapa kau pengen belajar? Ayo sini kata dia, seneng deh. Nah temanku ada yang rajin dia ke ininya kan, kaget dia pas ini aku masuk ini kan Islamnya. Aku masuk Islam kata dia. Ya kenapa? Ya nggak apa-apa juga sih kata dia. Perasaan dulu ini kata dia. Karena itu kan kalau ada itu nggak? Kumpulannya dia ada. Ada si ini nih yang mengislamkan gitu. Ada nggak? Ada. Siapa tuh? Temanku itu yang dari Kementerian Agama. Dia juga yang salah satu yang ngajarin juga. Ada. Dia lebih tua sih. 81. Yang temanmu berkomedi itu? Iya. Namanya Fahrul namanya. Itu salah satu yang banyak belajar juga selain dari teman-teman kuliah. Dia mengislamkan. Iya, yang ada sertifikat segala macam. Sampai itu belum tahu itu bokap itu sama ade itu aku. Berapa lama tuh kau tutup-tutupi? Sebenarnya udah tahu dari tetangga. Tetangga itu sering ini gosip lah. Si kamu kan dipanggilnya Koko kan kalau di gang itu. Si Koko Jumatan tuh om kata dia. Jumatan. Jumatan dari mana? Dia masih ke gereja kata bapak. Gak ada itu di Jumatan. Iya Jumatan. Terus lama-lama ya ketahuan pas aku izin mau nikah itu. Berapa lama tuh? Sebenarnya mereka udah tahu, keluarga itu udah tahu, cuma biar ngomong sendiri lah akunya. Nunggu. Tapi pas udah mau nikah itu udah, sebenarnya mereka siok juga, akhirnya ngomong juga. Tapi yang momen tantemu yang ngamuk itu? Ngamuk lagi. Yang setelah mau minta nikah tuh? Belum. Itu lagi ini. Tapi dia udah tahu, orang-orang udah tahu, tapi belum ada gejolak tuh di keluargamu di rumah. Belum. Dari situ. Berarti kau belajar cara Jumatan, cara sholat. Nah awalnya aku Jumatan dulu sholat itu, ngikut sama ini apa namanya saudara itu bukan yang dari yang itu kan. Kemana? Jumatan. Lu bukan ke gereja malah Jumatan. Nggak apa-apa lah ikut. Aku di luar, nunggu di luar, dengerin ceramah gitu aja. Karena saudaraku tuh nggak ngasih contoh yang benar. Nggak usah disebutin namanya ya. Dia kalau sholat Jumatan doang. Aku nggak pernah lima waktu. Iya nggak pernah. Ini kok rajin. Keluargamu Jawa nih. Ya yang Jawa. Dia cuma sholatnya Jumatan doang. Aku kira memang yaudah ikutlah Jumatan ceramah gitu. Padahal 5 waktu itu yang benar. Dan rata-rata banyak yang kayak gitu sih. Jumatan aja. Sama maghrib. Kau kan selama Kristen konsumsi nggak daging babi? Iya dong. Iya. Itu mah makanan kesukaan, saksang itulah. Iya. Tapi berhenti tuh akhirnya. Iya. Semenjak kuliah itu udah nggak lagi. Dan nggak pernah di rumah juga, jarang di rumah. Minum tua nggak kau dulu? Enggak. Kalau bir doang, bir. Ketua kurang suka, kecut kan. Kalau bir kalau arisan, acara-acara marga itu minum lah segelas.
kan diwajibin itu minum. Iya, Sambil makan saksa nggak pakai nasi gitu. Aduh, iya. gitu. Tambul. Ya kan istilahnya tambul kan. Kadang rindu sih, cuma kan nggak boleh lagi. Emang paling enak sih itu. Tapi akhirnya kau membawa keluargamu jadi tumbuh jadi Islam yang taat lah ya. Iya dong, wajib. Ya, itu enggak akhirnya udahlah. Awalnya mereka itu yang keluarga apa namanya? Yang kan nyokapnya kan Jawa kan, nyokap istri. Nggak percaya. Aku tuh kayak orang Batak yang pura-pura gitu. Pura-pura Islam, pura-pura nanti Islam. udah setahun 2 tahun dibawa. Itu keluarga istriku awalnya kita yang Jawa ya. Kalau yang Cina mah biarin aja, mau masuk kemana aja terserah gitu. Yang penting kaya gitu. Yeah. Nah itu yang ditakutinnya. Sempet pas itu udah sunat belum katanya. Padahal aku sunat itu dari SD kan, udah sunat. Yeah. Dan nggak ada sertifikat. Kalau sekarang kan udah ada kayak Arka kemarin sunat itu udah ada sertifikatnya. Nah itu dilemanya itu sempet apa namanya yang jadi ini kan. Udah kok katanya, buktinya gimana kan, ya mau nggak mau diliatin dulu sama ada salah satu perwakilan aja yang ngeliat. Oh udah Laki-laki. Enggak, neneknya ada. Nenek. Lucu banget. Harus dibuktiin ya. Iya, karena dulu bokapnya itu belum pas baru itu kan agak keras kan. Iya. Motonya. jadi ini juga mau mereka takutnya si Riko ini bohong gitu. Iya, udah sunat belum. Dulu nggak ada sertifikat kan. Padahal istri udah bilang, udah kok. Padahal udah kok. Enggak, maksudnya udah ngomong gitu. Bisa tahu. Hampir ketahuan. Enggak, maksudnya biar nggak usah perlu lihat-lihat lah. Iya. Akhirnya kan nggak percaya. Akhirnya ngelihat juga tuh. Nggak di depan umum sih, ke belakang tuh. Oh udah sah gitu ya, dirayakan gitu. Masih belum percaya juga. Takutnya ya itu yang awalnya. Iya. Ini balik lagi. Nipu nih orang nih gitu. Iya. Terus masa depan kan kalau maaf yang ngomong orang Chinese ini kan ekonomi kan yang utama kan. Ya. Dibawa kemana sama orang kan nggak setuju sama orang Batak. Oh kenapa? Waktu itu Di pandangannya Lampung itu orang Batak tambal ban. Dia khawatir anaknya nanti ya itulah melihat orang-orang tambal ban kan, kasihan anaknya sampai ini segala macam. Padahal kan gak semua orang Batak tambal ban kan. Iya. Ada yang nyopet, udah mahal sekolahin di BPK penabur. Ya untungnya bisa ngeyakinin kan. Walaupun kau pas mau nikahin dia apa kondisi kerjaan waktu itu? Udah farmasi. Alhamdulillahnya ada aja rezeki karena niatnya kan pengen nikahin dia kan dulu. Dulu istriku ini udah ada lagi yang mau dulu siapa duluan gitu. Ya istri mah terserah ini aja, tapi dia lebih ke aku kan, dia ngedukung juga. Ya alhamdulillahnya setahun kerja di Kalbe lah sebutin aja, Kalbe Pharma itu udah lumayan, insentifnya kan lumayan tuh. Ya bisa buat ngelamar dia. Bokap kan awalnya kaget kan, dia kan nggak tahu bokap kalau aku bisa ngumpulin duit lumayan gara-gara insentif itu. Pokoknya sih nggak, kalau kamu mau nikah pakai duit sendiri, nggak ada minta-minta. Emang nggak ada duit juga kan bokap. Iya. Ya tapi akhirnya ya buktiin aja pakai duit sendiri. Sebenarnya dia bilang gitu bukan karena nggak mau. Iya, memang nggak ada duit. Kau usah minta sama bapak ya kamu. Pas dalam hati aja, aku orangnya nggak pernah berani ini, nggak pernah ngelawan orang tua walaupun dalam hatinya. Akhirnya ya itu sendiri, apa sendiri. Tapi kayak kau yang ngamen-ngamen itu sambil kuliah tuh? Kuliah itu karena pengen punya motor. Aku tuh kan jemput itu dulu kan temanku tuh geng-geng motor. Dikit-dikit minjem motornya mau jemput ini kan. Pacar. Si ibunya Cila kan. Minjem motor malu. Aduh gimana ya.
Akhirnya modal nekat aja ngamen itu buat kredit motor Revo dulu, masih inget aja. Ke kredit Iya, tuh, kredit sambil ngamen itu. di approve kreditnya. Enggak nama aku, nama ada. Dia ini adiknya itu baru masuk jadi Honda, jadi FIM, jadi sales. Iya, iya. Nyari nasabah lah. Iya, iya. Bang, lu mau nggak ngeliat motor? Manggil kan, ini bang kan. Ah, bisa katanya. Atas nama ini Mas Gale yang kerja. Oh ya udah kalau bisa gitu. Tapi yang benar, karena ini takut blacklist kalau jelek bayaran. Enggak bener, 450 apa berapa itu dulu sebulannya. Ya alhamdulillah sampai lunas itu. Dari duit ngamen ini. Jualan jagung. Awalnya jualan jagung aku, Bang. Jagung bakar sama bandrek sama apa kan. Terus ada orang ngamen. Kita kan capek nganuin arem setiap hari, nganuin ini. Kok ngamen ini enak bener. Nyanyi-nyanyi, aku kan juga hobi nyanyi kan. Nyanyi, dapat 5.000, 10.000, terus keliling lagi. Itu dihitung di depan apa namanya? Aku jualan jagung itu 100.000, 200.000 sekali dapat kalau malam minggu ya. Lah kok enak bener ngamen doang dapat duit. Aku jualan jagung sampai subuh. Ngantuk. Akhirnya aku ambil aja. Dia kan orang luar kan. Yeah. Pasar yang di deket tempatku itu aku ambil aja ngamen. Kau usir dia? Nggak diusir ya. Ini kaget juga dia, ternyata ya memang bukan orang situ kan. Dulu ada kayak ini sate Padang, steak, sampingnya mie Jogja. Jadi itu kalau malam minggu, wah gila rame bener. Parkir aja bisa sampai 300.000, 400.000. Oh iya. Saking rame. Kadang itu kayak tempat kuliner gitulah. Berurutan gitu. Kau parkir juga? Kalau lagi nggak ada yang parkir, di atas jam 10 ke atas tuh udah sepi. Aku parkir. Jadi kerja habis itu ngamen udah mulai sepi kan. Ini udah nggak kuat lagi kan nyanyi terus kan. Yeah. Akhirnya ya parkir lumayan. Tapi nggak banyak, 20. Nyetor nggak tuh? Parkir yang kalau udah malam udah enggak. Jadi dia udah bebas. Udah banyak yang kayak istilahnya capek lah mereka kan. Udahlah kasih aja siapa yang mau. Parkir lah. Makan juga itu ini setiap malam itu, maaf ngomong, makan makanan yang orang nggak habis makan. Oh ya? Saking biar hemat ya, tapi yang masih bersih kan, steak atau apa yang masih. Jadi kalau lagi ngamen tuh ya, misalnya ngamen, ada pacaran. Kalau pacaran kan biasa orang makan steak itu kan, kalau yang cewek kan manja-manja gitu kan, dikit gak dihabisin kan. Udah mulai aku senggol temanku itu kan. Dia udah itu kan dia bantuin ngangkat-ngangkat itu yang ini. Diangkatin lah ke itu, dipisahin, dan itu juga kita lihat kalau misalnya udah nggak layak dimakan ya nggak dimakan. Biasanya kalau udah itu ya udah kita bagi-bagi steak, makan steak setiap malam itu steak. Kita julukinnya steak bekas. Cuma ya bergizi lah. Iya. Tetap proteinnya kan proteinnya ada. Nggak berkurang. Kentang itu udah. Jadi main senggol-senggol aja udah mulai diangkatin. Makan gratis. Benar-benar hidup jalanan ya. Asli. Makanya aku sempet ke Jakarta itu kan mau coba kehidupan di sana lah. Nggak taunya berat. Sana kalau ngamen harus ada izin. Mau tidur di mana? Aku kan sempat numpang kan. Mana WC-nya itu parah. Apa namanya, kontrakannya itu 400.000. Cuma ini kayu. Terus WC-nya itu di atas tapi nggak bisa disiram. Geli lah. Cukup itu aja. Terus juga ya itu udah lulus kuliah tuh? Masih kuliah. Nyoba lah. Kan lagi liburan atau apa itu. Dulu itu. Dan enak di sini aja, di Lampung balik lagi. Di sana ya berat lah. Harusnya terusin. Kenapa? Siapa tahu kayak Abel Cobra. Oh iya itu dulu belum kepikiran untuk ini, malah yang ngamen itu. Mau ikut-ikut Indonesian Idol segala macam. Awalnya kan nyanyi nggak, ya kalau yang lawak-lawak itu kan baru-baru lulus. Tahun berapa itu? 2000? Udah ada stand up kayaknya. Belum ya? Berarti di bawah 2012 lah itu? Iya. Ngelawak itu ya 2012 itu lah, 2011, 2012. Dari situ.
Nggak hafal sampai sekarang. Itu ke Jakarta jumpai teman berarti? Iya, Apa sendiri aja? dia itu temen inilah di kampung dulu, Batak juga Hutahuruf. Ya. Warga Hutahuruf. Dia apa ya? Semua kerjaan dijalanin dia. Oh. Udah pernah jadi debt collector, Oh. Gojek, nganter paket. Sekarang dia jadi pengusaha ini. Apa namanya? Baju-baju partai itulah. Oh. Buat itulah. Tender-tender, baju dinas, sepatu, apa yang sekarang dia di Akhirnya situ. berhasil juga ya punya usaha Kalau sendiri. menurutku usahanya ya gonta-ganti sih masih, cuma ya udah lumayan lah bisa eksis selama udah berapa puluh tahun tuh dia di Iya. situ. Ya Bisa tetap hidup ya? masih bisa tetap hidup walaupun dia sempet ini apa pontang-panting masalah ngambil kreditan rumah itu di Bekasi sekarang dia. Udah nggak kredit rumah juga di Kredit, Bekasi. iya udah berapa kali dia ambil kredit, take over. Oh. Karena ya nggak tetap itu ininya bisnisnya. Akhirnya itu. Kau dari apa namanya itu? Dari lulus kuliah langsung kerja farmasi? Iya. Awalnya ada 2 pilihan tuh, di Indofood sama di farmasi kan. Kataku, wah Indofood lumayan nih kan. Tapi gak dipanggil-panggil. Yang dipanggil dari farmasi namanya Paros dulu farmasinya itu. Gajinya 500.000. Tapi kerjanya cuma ngumpulin tanda tangan doang. Kerjanya. Katanya sambil ngingetin dokter kan kalau itu. Langsung itu, gak taunya udah 2 bulan baru dipanggil di Indofood. Akunya udah terlanjur nyaman di farmasi karena kan udah tahu skemanya kan. Kerja malam, siang nyantai, tidur siang, kerja malam lagi ketemu dokter dan banyak kenalan dokter kan. Yang aku suka itu ternyata lebih enak kayak gini ya, dia bilang gitu. Apa enaknya punya kenalan banyak dokter? Iya, ini aja banyak cerita. Kita kan kalau itu kan ketemu dokter kan cerita kan, nggak cuma hanya ngomongin masalah sakit segala macem. Ya ngobrol lah, aku jadinya seneng ngobrol aja, cerita mengenai kerjaan dokter, masalah apa-apa yang dia jumpai gitu kan yang unik-unik. Apa ada nggak cerita yang unik menurut dari kisah dokter yang kau ingat? Yang unik ya kisah dokter ya. Ini tinggal di apartemen. Terus di apartemen itu banyak yang masukin bule ininya, yang teman-teman seapartemen itu. Itu salah satu yang unik. Masukin bule itu maksudnya gimana? Gonta-ganti pacarnya. Oh. Apa namanya itu jasa kesenangan. Iya, dan ya itu salah satu ya, banyak lah kalau itu. JKB jasa kesenangan bule. JKB48. Tapi ya di apartemen di Jakarta tuh. Di Lampung ada apartemen nggak sih? Ada terbaru ini. Baru-baru ini. Cuma kayaknya nggak terlalu ini, nggak cocok lah. Karena Lampung itu kan masih luas tanah, beda sama Jakarta kan. Iya. Kalau aku lihat apartemen di Lampung itu kayak hotel lah jadinya. Belum cocok. Mendingan kita beli tanah bangun, puas gitu kan tanah. Kalau masih banyak tanah kosong. Iya gitu. banyak banget. Iya. Walaupun kalau di Bandar Lampung yang mahal, yang di ujung-ujung itu banyak masih. Beda kayak Pekanbaru lah ya sebenarnya. Pekanbaru bukannya susah? Kalau Pekanbaru malah cocok ada apartemen. Kalau ada apartemen mau aku. Kayak belum kayaknya. Belum ya malah ya. Kayak ada nggak sih? Ada yang apartemen yang itu tapi kayaknya nggak gitu laku dah. Oh. Kayaknya ya mungkin masih ada yang di wilayah kayak Rumbai, terus Panam itu masih banyak yang subsidi sih memang. Belum cocok juga sih Pekanbaru. Kalau selagi masih ada lahan untuk buat subsidi, apalagi sekarang kan programnya perumahan berapa juta.
Tapi kalau di Jakarta udah nggak bisa ya, Bekasi itu lah, Bekasi muter lagi di situ. Ya apartemen kalau Jakarta karena kan makin deket sama kantor tuh makin efisiensi untuk anggarannya lebih murah. Apartemen itu kan fungsinya itu kan cuma buat tempat tidur aja. Lama di perjalanan sama di kantor orang Jakarta cuma numpang tidur kan ke apartemen. Seru aja bang. Dan insentifnya kan yang lumayan kalau farmasi itu. Iya. Walaupun ini juga berat. Berapa lama kok kerja itu? Yang di mana? Di Paros itu cuma setahun. Ah, Terus direkrut karena ini kan lumayan lah. Kita sering jumpa di lapangan sama pindah ke Kalbe. Kalbe itu setahun juga. Tapi yang paling mantap itu pas di Kalbe itu lah insentifnya bisa sampai 20 juta. Tahun 2012 atau 2013. 2012. Triwulannya itu bisa 20 juta insentif itu. Udah cukup setahun aja. Kalbe itu karena berat. Pressure-nya lumayan. Sabtu Minggu masih kita servis dokter untuk segala macam. Cuma kalau untuk ininya lumayan. Nah sempat buka usaha ternyata yang itu yang kambing itu kan ternyata nggak ada asuransi segala macam, salah itu ternyata. Habis-habisan duit yang udah kita yang karena hasil karena sakit ya. Ternyata penting juga, itu belum ada BPJS kan. Akhirnya kembali lagi dan dapat perusahaan yang nyaman dan juga nggak terlalu pressure-nya nggak terlalu ini. Yang sekarang bukan beda lagi, dulu masih farmasi Novartis namanya. Di Lampung. Di Lampung, walaupun seluruh Indonesia ada, cuma di Lampung lagi buka aja. Memang rezekinya di situ. Tahun 2021 kena pengurangan tuh kan. Pengurangan dapat pesangon lumayan. Nah itu yang baru masuk 2021 di perusahaan yang sekarang. Sampai akhirnya pindahin ke sini, ketemu Bang Dom, ketemu orang-orang hebat yang ada di Pekanbaru. Orang hebat. Dan itu jadi tolak ukur aku karena selama di Lampung nggak pernah ini kan, istilahnya anak mami lah, nggak pernah rantau kan. Orang Batak kok nggak pernah ngerantau. Jadinya ya itu, ternyata asik ngerantau. Banyak teman-teman perantau lain yang senasib yang bisa kita buat jadi keluarga baru kan, dibanding cuma di Lampung itu aja. Di di Lampung sempat gabung stand up kan? Stand up. Berapa lama di sana? Itu sebenarnya kan karena istri itu semua perlombaan kan diikutin kan. Lomba apa aja suruh masuk nyanyi segala macam. Nah itu ada lomba yang AT Cup itu. AT nyelenggarain ini, udah ikut aja apa maju aja kan, ngelawak sendiri aja di depan. Nah belum ada basic itu kan, cuma ngeliat-liat di YouTube aja. Akhirnya ikut, cuma masuk berapa besar, di 30 besar. Di ini sama Sahat dulu yang ikut aja bang, gabung biar tahu-tahu teknik, karena lumayan kalau abang ini ada ininya lah, kalau ditingkatin lagi ikut. Sahat tuh Batak dia? Iya Sahat namanya. Nah itu yang salah satu yang heran, abang orang Batak, kata istri abang Cina. Nah inilah kita ya katanya, tapi aku Muslim. Wah kaget, Muslim abang kayak mana ceritanya kok ya kayak Bang Dom itu. Dia bilang apa karena wah ini gue Kristen, lo Buddha, ya udah kita Islam gitu. Padahal nggak gitu ceritanya. Sahat itu marga apa dia? Kaban ya, Sahat Kaban. Sahat dia Kaban. Dia juara somasi juga kemarin. Ya. Udah cukup gede berarti di Lampungnya. Iya lumayan ya. Senior lah abang-abangan di Lampung. Senior. Stand up di mana? Di sana gimana itu? Senioritas gitu-gitu kan? Kalau yang baru-barunya sih enggak, cuma yang ininya aja. Ya sama lah senioritas. Masih ini. Yang baru-barunya masih normal lah tapi ya. Cuma memang gak ada yang disuruh push up.
Nggak ada. Kamu nggak ada. Nggak, karena kan aku juga tergolong yang tua juga di sana. Iya ya. Segan mereka juga. Cuma ya ada beberapa yang memang harus kita ini bener. Iya ya. Harus kita. Padahal lebih mudah, maksudnya kurang welcome gitu kalau. Oh, dia superstar di komunitas Iya. mungkin superstar. Seperti itu. Iya, iya, Cuma ya wajar lah. Namanya wajar. juga senior. Itu bukan seniornya mungkin karena memang superstar mungkin. Enggak juga. Enggak juga ya. Biasa aja. Super aja. Super aja. Cuman nggak star. Ya karena dia super, kalau kayak Ate ya wajar lah. Ate Iya, kan udah ini. Tapi Ate enak orangnya. Iya. Humble dia. Pernah ketemu? Waktu yang Ate Cup kan Ate dia Cup itu. diadu 10 besar atau apa itu ngerosting dia kan. Suruh ini. Ya ini biasa aja. Senang gitu. Nggak ada ya gara-gara Pakai pengawal nggak ada ya. Siapa tahu temannya Deddy Corbuzier Masih open mic juga dia di situ, nggak ada minta apa dan hebatnya dia. Iya. Siapa tahu temannya Deddy Corbuzier saya ini pengawalnya tentara juga. Salut lah ATM. Iya. Tapi kan akhirnya kau memutuskan untuk terus. Nah itu dia. Aku tuh awal open mic di sana lumayan ini nagih gitu bang, karena banyak yang ketawa, jadi kayak apa ya, kayak narkoba lah. Iya kan? Sekali itu kok asik gitu, walaupun habis itu beberapa minggu pernah ngebom itu bikin orang males open mic lagi. Iya. Walaupun cuma rehat ini, tapi kangen, ada masa-masa kangen. Ketawain lagi. Jadi belajar biar nggak ngebom lagi, gimana ya, belajar punchline, setup punchline yang pendek-pendek itu biar dapet tawanya, dan ada skemanya kan, naik turun biar nggak bosen juga orang. Nah dari situlah mulai wah seru nih, tapi memang di Lampung nggak ada kayak sanggar komedi dijelasin. Nah itu pas belajar sendiri. Ada kelas menulis gitu nggak dia? Nggak ada, cuma gitu. Evaluasi abis selesai open mic ada kombutnya ada, cuma nggak pernah ikut karena kan dia kombutnya itu dulu itu jauh dari tempat kombut sama tempatku kerja di rumah sakit itu. Nggak sempet, jadi kan langsung open mic aja sama evaluasi. Dan ngelihat ini juga sih, apa namanya, orang-orang yang stand up itu, jadi mereka berbakat bukan cuma karena untuk ngelawak, karena untuk pengembangan di stand up itu bisa kemana-mana cabangnya kan. Kayak Raim Wala Ode yang ini. Aku kan basicnya kan sebenarnya musik kan. Pernah buat band, pernah rekaman segala macam. Nah itu maksudku, siapa tahu dengan stand up bisa ke situ buat lagu atau gimana. Siapa tahu ada teman relasi kayak itu sih. Kadang kan nggak cuma buat kita stand up aja, ada yang apa lagi ya, anak-anak stand up itu jadi MC, ada yang jadi pemain film, sutradara, bisa kemana-mana. Skillnya lumayan compact gitu kan, dan ya nulis, ya acting. Intinya ya harus bisa ngomong kan, stand up itu ya acting, ya public speaking. Nah itu aku senangnya di situ, dan punya teman baru kan. Iya. Di Lampung juga, walaupun belum terlalu dekat sama komunitas sana ya, tapi ya udah dikasih fasilitas lah untuk ini. Tapi impresi sama stand up Pekanbaru apa impresimu? Ini ya lebih enak mana gitu kesannya di Pekanbaru. Lebih ini lagi, lebih nerima banget karena kan rata-rata di komunitas ini orang perantau juga. Iya. Kayak senasib gitu ya semua orang. Dan aku pas yang di Sanggar itu kayaknya ketemu Bang Dem sama Vian bertiga itu, sama satu lagi yang Miftah itu kan, berempat. Cuma yang agak nganan itu si Miftah aja yang agak aneh. Ya itu, aduh ada teman baru, seneng aja kan. Ada saudara baru lah yang kita sama-sama pengen belajar buat ini kan, seni lah ini.
Iya, iya. Keseniannya seni untuk membuat orang ketawa. Dan bisa kemana-mana gitu, bisa buat podcast, bisa jadi MC. Dan kepake di duniaku, kayak presentasi itu kan Iya, iya. kadang biar nggak bosen kan kita buat rule of three atau gimana biar nggak Nyelipin iya jokes gitu jokes ya. gitu. Belajar biar nggak deg-degan sama presentasi, ngobrol. Nah, Pekanbaru impresinya aku bilang sip karena banyak yang senasib dan banyak orang Batak juga ya. Iya. Walaupun di Lampung juga ya ada juga, cuma nggak terlalu banyak. Waktu di pertama kali tampil pecah atau enggak? Di Lampung. Lupa aku, pokoknya nagih lah, kayaknya Nagih. pecah kayaknya. Iya. Tapi nggak terlalu bikin ini. Oh, orang-orang ketawa gitu. Mm-mm. Puas Dan lah. puas, jadi kita pengen ini lagi lah, Iya. apa namanya, nulis lagi. Tapi kau ngulik nggak sih? Ngulik itu Kayak nyari tahu di YouTube, oh, gimana ya teknik-teknik itu gimana? iya, Iya. aku jatuhnya bukan ngulik, ngelihat ini orang aja kayak plagiat, cuma beda ininya aja. Oh, nganalisa cara orang tampil. Nggak yang nyari kelas-kelas materi gitu. Enggak, pusing. Iya. Cara-cara nulis itu malah pusing. Langsung aja pas kayak Remin kan, dia buat setup mengenai korek dan rokok, itu yang bikin aku kok bisa dia ini apa namanya sampai ke bawah ke istrinya dianalogikan kayak gini. Itu yang bikin bisa juga nih kalau misalnya ini dianalogikan lagi, walaupun ini konsepnya tapi bisa digituin. Itu Amati tiru modifikasi. Remin lah salah satu yang jadi tolak ukur buat Nulis ya. iya buat niru Iya. dia. Cara dia nulis. Cara dia nulis. Iya Tadinya sih. ngelihat kayak Akbar itu kan lebih kayak rima segala macam kan dia dibanding Rian, tapi ternyata ini juga dia. Akbar saya nggak masuk. Ya kan? Nggak ngerasa lucu nih nggak. Masih ini Iya. Rian kan. Tapi ya itu apa namanya? Suci berapa yang kau tonton yang kayak paling memorable? Yang lucu Dodit. kali ini gitu. Dodit ya. Suci 4. Dodit. Kalau aku Suci 3 sih. 3 Babe ya. Babe sama Ari Kriting. Anjing. Itu belum. Gara-gara Suci 4 aku flashback dirinya. Ketiga juga. Ternyata 3 bagus juga. 2 juga ternyata bagus juga. 1 juga. Flashback aku bandingin. 2 siapa ya? 2 si ini G Pamungkas. G ya. Sama Gilbas. Ya. Oh iya. Gilbas, Kemal. Iya. Kemal kan juara ini. Boris. Yang aku sampai sakit perut itu materinya Babe sama Ari Kriting sih dulu. Oh iya, Viko ya Babe ya? Viko juga. Tapi Viko kayaknya absurd. Iya, aku nggak gitu paham kayaknya. Dia itu lucu karena mimik sama ininya kan. Aku nggak gitu paham kayaknya dulu cara komedinya Viko gitu. Viko, kayak Dodit lah Viko. Malah aku nangkap si Viko ini lucu gitu pas di MLI lah, tampil di MLI gitu. Iya, tapi sekarang udah nggak lagi Viko ya. Iya. Narkoba. Nah kalau narkoba tuh Gorilas. Kalau si cara stand up-nya aku ngikutin Babe. Jangan itu apa? Aku ngikutin Babe aku. Iya ya, Babe kalau stand up agak ngegas dia, agak dinaikin tonnya. Cari perhatian itu. Iya. Aku kemarin kesepak, walaupun nggak mirip banget, cuma ya itu kayak gitu kan Babe kayak. Itu dia kan. Gini dia, gitu ya. Iya. Tapi tetap Babe sejauh ini sih kayaknya salah satu yang terbaik lah.
Aku nonton, maksudnya itu aku nonton Suci sampai sakit perut tuh Suci 3 lah. Oh, Anjing gila ini lucu banget orang gitu. Bahkan YouTube-nya nih tonton ulang masih masih ngakak. ketawa ya. Anjir gila. Babi Suci 3 ya. Dan waktu itu tuh kita masih mudah ketawa loh dengan stand up karena baru kenal kayaknya dengan format komedinya ya. Iya. Sama kayak Oh, dulu gitu nonton ya. OVJ. Masih awal-awal kan itu kan sampai sakit perut juga kan nontonnya kan. Zaman-zaman itu. Kalau sekarang lebih ini update ya. Iya. Lebih susah lagi orang ketawa. Iya, jadi kayak komedi tuh mutar lagi mutar. Bikin orang ketawa lebih susah. Iya, susah sekarang. Apalagi kemarin kayak juri penonton. Asik. Bener kata Bang Dom nih, kayak juri penontonnya nih, anjir. Tapi di Melondon itu menurutku ya lumayan enak loh penontonnya. Wah, aku malah di Meslino enaknya. Karena stay dan memang merhatiin gitu menurutku. Iya, Iya. kok tapi kayaknya mereka kayak bener kata Bang Dom kayak juri loh. Iya, pasti. Maksud itu mereka melihat banyak orang tampil sebanyak itu, mereka menilai ini lucu nggak? Iya, Gitu, iya. ada gitunya. Nggak ada yang menikmati gitu. Iya. Tapi secara ini ya aku tengok ya kayak apa namanya crowd Dia kita pun nih, komunitas lebih suportif gitu. Kayak cuma berisik sekarang, lebih berisik. Kebayang nggak dulu ada masanya kita di sini itu anak komunitasnya sibuk main handphone. Ada yang tampil anak komunitasnya sibuk main handphone gitu. Anjir ini udah nggak ada penonton orang luar. Iya, kita aja ya. Kita doang gitu. Iya, pernah sih. Tapi ini yang pingin ku bahas sih besok sama Pian tuh temanya itu kan tentang kita berkomedi ini kan, pengalaman itu. Nggak tahu sih itu gimana. Gimana besok lah. Aku bikin dulu Yang aja. penting udah ada ininya kan, apa namanya? Mind mappingnya. Iya. Map mapping. Mind mapping. Itu penting itu. Jadi nggak kemana-mana. Iya. Jadi ada timernya juga aku bikin tadi kayak udah sekian menit itu pindah ke topik berikutnya gitu. Biar nggak terlalu dragging. Kau sekarang di posisi apa? Melihat karirmu? Karir yang mana nih? Kayak sekarang kan kau Yang farmasi. kerjaan. Kau melihat farmasi ini sebagai apa? Terus stand up ini sebagai apa? Oh, ya farmasi ya buat memang benar-benar cari uang lah. Profesi Buat, lah ya. Profesi stand up itu ya seni untuk kita maaf ngomong nanti kalau udah nggak kerja lagi atau kita dipecat atau apa ya kita bisa nyalurin. Iya. Walaupun sebenarnya musik juga bisa kita ngamen atau ngisi kafe atau apa. Iya. Cuma kan ada basic tambahan dan open mic itu salah satu kita buat tes mental sama ngelatih kita. Iya. Entah itu jadi MC, entah itu buat konten, entah itu jadi podcaster, buat lagu atau apa. Jadi inilah Bang, pisau buat untuk nanti kita nggak kerja lagi. Senjata tambahan lah ya. Karena banyak yang di luar sana yang nyaman sama kerjaan, nggak mempersiapkan untuk yang bisa rencana cadangan. Dan pas udah nggak di zona nyaman, kaget, akhirnya shock. Dan alhamdulillah aku ya udah ngejalanin itu walaupun sampai bawah, dan aku bilang sama istri walaupun nanti udah gak kerja mudah-mudahan Bu istri alhamdulillah bisa masak, kita buka ini, kita ada yang nyanyi atau gitu, udah itu ada hayalan untuk, karena kan kita bukan PNS. Iya ya. Bapak kita bukan pejabat. Nggak ada jaminan lah. Iyalah. Kayak kerja di swasta gini bisa aja industrinya tiba-tiba kolaps lah. Aku ngeliat yang di COVID itu kan, aku di Novartis itu ya istilahnya, ini masa depan aku, nanti umur 55 kan dapat pensiun dah ya. Nggak taunya COVID kan. Ya Allah itu udah syok banget itu, sampai mau dibawa kemana, sampai
mama almarhum kungkungnya Cila kan. Aku lihat dia shock juga karena kan, Pak, aku udah nggak kerja lagi, udah agak beda mukanya. Waduh, mau anakku mau dikasih makan apa? Padahal ternyata bisa lagi gitu kan, bangkit karena kita nggak pernah nyerah itu kan. Kau sudah dekat apa sama mertuamu? Kalau sama yang cewek, almarhumah yang cewek dekat banget karena dia ganti ibuku kan. Iya. Itu dekat banget. Sama yang bokapnya agak jaga jarak tapi hormat, sama dia itu nggak mau ngeliat anaknya susah karena kan bungsu cewek sendiri. Oh, Istriku itu ya bagus sih, sama kayak aku nanti kalau Cila itu kan pasti nggak mau ngeliat Cila susah gitu. berapa bersaudara istri? 5, cowok 4, cewek 1, dia sendiri yang bungsu. Oh, hubunganmu sama yang ipar-ipar itu cowok Baik semua, baik semua. Oh. Pada di Lampung semua itu? Lampung semua. Bulan kemarin ada yang meninggal, kakak pertama dia. Oh, Nggak bisa datang. Cuma kalau yang kakak kedua itu deket banget. Dulu temen main band. oh, Main band bareng. Dan karena kan tadi deket sama istri kan, sempet putus tapi masih hubungan sama kakaknya kan, Iya. yang kedua ini. Jadi tetap hubungan walaupun aku udah nganggep dia adik, tapi lama-lama kan ini apa namanya sih, CLBK ya. iya ya. Dan dia orangnya enak gitu, namanya Zen, masih di sana ngurus musik sekarang. Oh, Kakaknya. Aku tuh cita-citanya kayak inilah, siapa namanya yang juara 1 itu, yang sekarang udah nggak terkenal itu, yang nyanyi lagu Aris ya. Aris. Iya, Aris itu cita-citaku, Mbak. Kenapa Aris? Kan dia ngamen. Oh, Aku biasanya kan ngamen. dari ngamen ke panggung Dan idol gitu. kalau udah lagu andalan dia tuh ya lagu Aris itu kan. Bila asmaraku telah tiba ya. Itu lagu ST12 kan? Iya, ST12, cuma kan dia terkenalnya gara-gara itu kan. Oh iya. Iya. Udah jadi lagu kebangsaan kalau lagi ngamen. Bisa gitu ya. Jadi dia identik banget sama suaranya Charlie kan. Tapi Terus? dia gara-gara dia serak-serak banget. Tapi dia nggak ini lagi. Angkatannya Gisel itu kan? Nggak tahu. Iya ya, Aku angkatannya Gisel Gisel. udah nggak. Aku Gisel kalau ngeliat Gisel bukan karena nyanyi sekarang. Karena olahraga. Kok Ya kan aktif olahraga dia kontennya sekarang. enggak sih. Lari. Kalau jujur enggak, tapi karena ini di podcast iya olahraga. Olahraga ya. Aku sampai lupa Gisel tuh bisa nyanyi.